Profesor di US itu adalah pasti mereka yang pernah beracara dan berpraktek sebelumnya. Ini yang menarik kan? Ya, karena menarik. berbeda. Apa tantangan terberat ketika kita ini kuliah di luar negeri, khususnya di Amerika ini, seperti apa tantangannya kita ini sebagai mahasiswa Indonesia? Menarik sih kuliah di luar. Teman-teman yang mau kuliah di US, apa yang sudah saya sampaikan menjadi bekal lah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perennial. Kembali lagi bersama kita semua di channel YouTube Perennial Law. Nah, hari ini kita kedatangan tamu. Beliau ini adalah kawan lama saya. Terima kasih Pak Dodi telah hadir bersama dengan kita di sini. Siap Bang. Untuk berbagi berkenaan dengan pengalaman-pengalaman beliau. Beliau masih muda, tapi ya, tidak boleh hanya dilihat umurnya muda, tapi pengalamannya sudah cukup lumayan luar biasa. Amin. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang persoalan atau berkenaan dengan dunia kampus ya, khususnya bagaimana kita sebagai mahasiswa Indonesia yang bercita-cita untuk melanjutkan kuliah di luar negeri. Beliau ini adalah merupakan alumni di Michigan ya. Michigan State University. Michigan State University di Amerika ya. Beliau akan berbagi bersama dengan kita berbagai macam pengalaman beliau berkenaan dengan bagaimana sih perkuliahan di Amerika. Apa sih perbedaan antara perkuliahan yang ada di Indonesia dengan perkuliahan yang ada di Amerika, khususnya ini berkenaan dengan Fakultas Hukum. Nah, sebelum kita lanjut, saya sedikit membacakan profil beliau ya. Nama beliau adalah Dodik Pranatawijaya SHLM. Kemudian beliau seperti tadi yang kita sampaikan adalah alumni magister dari Michigan State University ya. Kemudian S1 beliau berasal dari Universitas Trunojoyo ya. Kemudian ada banyak pengalaman beliau dan bahkan beliau ini telah banyak menikmati beasiswa ya. Beliau ini adalah penikmat beasiswa. Jadi teman-teman ini ya, yang yang punya motivasi untuk mendapatkan beasiswa ya, silahkan. Nanti bisa juga nanti ada komunikasi dengan beliau ya, bertanya-tanya tentang bagaimana cara mendapatkan beasiswa. Bahkan beliau ini udah diterima untuk mendapatkan beasiswa LPDP untuk program doktor ya, termasuk magisternya kemarin pun adalah merupakan program LPDP juga. Kemudian di S1 bidik misi. S1 bidik misi. Jadi lengkap lah semua kayaknya. Nah, oke, baik. Nah, sekarang kita akan coba mendengarkan apa sih perbedaan ya antara perkuliahan di Indonesia dengan kuliah di Amerika. Mungkin boleh sedikit dibagikan kepada kita semua. Iya. Menarik sih sebenarnya kemarin waktu saya studi di US. Iya. Itu struggling sekali, Bang Abu. Kok bisa? Struggling itu karena kita anak hukum yang notabene dari semester 1 sampai semester 8. Syukur-syukur kadang yang ingin nambah sampai semester 14 gitu. Itu kita dicekoki bagaimana hukum Eropa kontinental itu berjalan. Pedagogicalnya juga macam ya company punya lah masih kan Eropa kontinental, bagaimana dosen mendeliver idea mereka, mahasiswa mendengarkan, sesekali pun mereka tanya. Itu pun kalau ada ya. Kalau ada, gitu kan. Nah, kalau di US yang setahu saya karena law faculty itu that is the most prestigious faculty di US.
Jadi kalau di Indonesia beda nih ya. Iya, mungkin kalau Indonesia kedokteran. Di Indonesia itu kedokteran. Setelah itu kebidanan mungkin. Terus pendidikan, guru, teknik, ya kan. Setelah itu ekonomi. Nah, masuklah fakultas hukum. Fakultas hukum itu. Kalau di US itu sepantara yang saya pahami itu hukum. Jadi yang pertama top 3 itu hukum, engineering, economic and political gitu. Jadi itu di top 3. Setelah itu di politik ya. Setelah itu baru mungkin kedokteran gitu. Berbeda sekali kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan kedokteran, kebidanan, bahkan dukun beranak, setelah itu fakultas hukum gitu. Jadi kita masih lebih baik daripada dukun beranak kadang. Jadi ini apa yang menjadi latar belakang kok bisa seperti itu ya? Karena masyarakatnya sadar hukum. Jadi hampir semua di US mereka sadar dengan hukum. Aware banget dengan hukum, tahu konsekuensi setiap apa yang mereka lakukan, konsekuensinya adalah hukum. Berhadapan dengan hukum. Jadi contoh gini, Bang Abu, hukum itu menjadi fakultas yang bahkan orang eksak saja itu akan ngambil. Dosen hukum saya tidak purely mereka adalah orang yang notabene backgroundnya hukum S1, S2. Tidak mesti ya? Tidak mesti. Jadi saya punya dosen hak paten, dia backgroundnya biologi. Biologi? Biologi, tapi ngajar hukum. Nah ini menarik ya kan? Tidak lazim kan? Tidak lazim di Indonesia gitu, karena bagi mereka pendidikan that is a university, universe. Jadi bahkan di sana biasa saja saya kalau fakultas hukum dalam semester 1 gitu kan, saya ngambil mata kuliah hukum tata negara, hukum administrasi negara. Setelah itu saya ngambil di S1 SKS itu juga ngambil di fakultas lain gitu. Jadi ngambil hukum ekonomi mereka, atau saya ngambil pajak mereka untuk saya purely tahu bagaimana ekonomi berjalan, tidak dalam perspektif hukum tapi dalam perspektif akuntannya gitu. Kita bisa ngambil itu. Nah, di Indonesia masih tidak begitu lazim pengambilan cross major kayak gitu kan. Iya, berarti ini identik dengan MBKM juga ya. Iya. Program Merdeka Belajar ini kan. Oh, kalau MBKM seperti itu. Mungkin karena Mas Menteri juga produk dari Amerika Serikat. Nah, jadi ini juga hal yang baru ya. Jadi di Amerika itu meskipun backgroundnya mereka misalnya biologi, fisika, kimia, tapi mereka tetap tertantang juga untuk memahami hukum. Karena ya mereka sadar apapun yang mereka lakukan nanti berhadapan dengan hukum. Betul. Jadi mereka harus tahu tentang hukum. Harus tahu. Jadi bisa dikatakan orang-orang Amerika ketertarikan tentang hukum itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Artis kebanyakan mereka ngambil fakultas hukum. Paling tidak minimal mereka tahu bahwa saat kontrak kerja saya harus seperti ini. Tidak harus mereka hire advokat di setiap perjalanan karir mereka. Kecuali memang hal-hal yang terlalu berat mereka akan sewa advokat. Nah, ini juga benar. Tentu tadi kita sudah mendengar bagaimana masyarakat Amerika itu sangat sadar terhadap eksistensi keberadaan hukum. Nah, khusus untuk mahasiswa yang ikut perkuliahan fakultas hukum, nah kan tadi kan ada sedikit struggle nih berkenaan dengan perkuliahan di sana. Apa sih perbedaan mendasar ketika orang kuliah di fakultas hukum sana dengan di sini? Sistem hukum kita yang berbeda, sehingga belajar mengajarnya juga beda. Sudut pandang hukumnya berbeda. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita Eropa kontinental nih, sangat klasik sekali di kelas saat Bang Abu jadi dosen berbicara kepada mahasiswa, menceritakan mungkin dalam 2 jam, Bang Abu yang bicara dalam 1 jam setengah. Gitu. Tentang teori-teori yang ada. Nah, di US, yang menarik adalah teman-teman saya Bang Abu di angkatan saya, karena kalau di US ada LLM itu Master of Law, yang kedua ada MJ, Master of Jurisprudence. Nah, dia khusus jurisprudence. Master of Jurisprudence itu kebanyakan mereka yang berbackground belum tentu hukum itu. Oh gitu. Walaupun memang karena gini, tidak ada S1 hukum di Amerika. Jadi langsung master. Kalau mereka mau ngambil hukum, ya mereka ngambil mungkin Bachelor of Art atau apa gitu.
Nggak ada fakultas hukum yang S1 di sana. Semua S2, S3. Itu pun juga rancu karena ada program yang kayak S2. Kalau kita melihatnya kayak S2 karena nggak ada tesis, purely semua kelas gitu. Tapi 3 tahun dan itu semua kelas semua dan titel akademiknya namanya JD. Apa itu? Jurisprudence of Doctor of Jurisprudence gitu. Titelnya Doctor of Jurisprudence, tapi enggak. Itu level doktor atau level magister ya? Itu yang saya nggak pahami. Kalau dikonversi ke Indonesia dia jadi apa? Ya. Karena tidak ada disertasi, cuma purely kelas gitu. Jadi memang itu digunakan kepada mereka yang hanya untuk ingin praktik. Tapi kalau mereka yang ingin ada disertasinya, ada PhD in Law. Kalau di Berkeley Law School itu PhD and GSP, jadi Philosophical Doctor, Jurisprudence and Social and Politics gitu, policy gitu. Nah, itu banyak, jadi ada SJD gitu kan, Science of Juris Doctor. Nah, apa perbedaan budaya orang perkuliahan di sana dengan di sini? Berbedanya gini, dari sisi dosen, sistem pendidikan sama mahasiswanya berbeda dengan kita. Contoh, saat saya masuk register awal, maka saya sudah tahu mata kuliah yang akan diajarkan oleh dosen dalam 1 semester ke depan, bahkan UTS-nya kapan, di tanggal apa, di jam berapa, di ruangan apa. Itu sudah terjadwal dari awal. Sudah terjadwal dari awal. Jadi kita udah tahu nih. Tahapan-tahapan yang akan kita lalui selama 1 semester. Termasuk tugas. Jadi hari udah ada semua. Sudah semua. Jadi saat saya register ini kelas, itu akan muncul langsung Bang Abu. Akan langsung muncul dalam 1 semester itu per harinya itu tugas saya apa, dari lembar apa sampai ke lembar apa, dikumpulkan jam berapa. Gitu. Jadi tidak mesti kita harus kuliah dulu baru tahu apa tugasnya. Bahkan kalau di Indonesia tidak dalam rangka membandingkan tapi ini menjadi pelajaran kita. Jadi bahkan menjadi kesusahan juga mahasiswa. Kenapa? Karena mereka baru tahu mata kuliah yang akan besok di Ampu itu apa. Gitu. Tapi walaupun kadang sudah ada silabusnya kan, kita kan juga ada juga nih silabus kan, silabus. Tapi cuma kan kadang-kadang silabus kan cuma berbentuk materi nih kan. Silabus kan hanya bermateri. Betul. Kalau silabus kan materi aja nih. Betul. Tapi kalau di sana tugasnya Bang Abu. Jadi detail dengan bukunya. Jadi kayak saya di Constitutional Law Constitutional Law Class. Jadi di Constitutional Law Class itu bukunya sekitar 980-an lembar gitu. Halamannya. Jadi itu di sebelum saya masuk kelas itu saya sudah tahu. Jadi di pertemuan pertama nggak kontrak kuliah setelah itu selesai. Kontrak kuliah, perkenalan, dan itu pulang. Di sana enggak. Ya kenalan aja paling 5 menit, 35 menit gitu. Ya, saya siapa, profesornya, kalian siapa, dari mana, gitu aja. Setelah itu langsung ke titik poin pembicaraan itu. Jadi mereka itu langsung to the point ya. To the point. Jadi ya time is money bagi mereka mungkin ya. dan ini lagi Bang Abu, apa yang berbeda lagi yang saya tambahkan tadi, teman saya seangkatan saya 90 orang yang orang US daftar ke Fakultas Hukum, 90 orang pengen jadi lawyer. Sampai jadi di sana itu memang keberadaan hukum itu sangat luar biasa ya. Jadi beda dengan mahasiswa kita. Bang Abu tanya mahasiswa kita, dalam satu kelas mereka akan mungkin masih bingung mereka lulus jadi apa. Bisa-bisa mereka mungkin akan berpikir bahwa kayaknya saya salah prodi ya. Betul. Tapi kalau mahasiswa hukum, yang ada di US masuk ke Fakultas Hukum, purely mereka sudah menyatakan secara rigid komit bahwa saya akan jadi lawyer setelah lulus. Gitu. Jadi sebelum lulus bahkan mereka akan prepare untuk bar exam. Bar exam itu ujian pengacara lah. Gitu. Ujian pengacara. Nah, tapi di sana apakah ada kayak kita ini semacam PKPA itu? Nggak ada Bang. Nah, jadi begitu selesai magister, ya kita sudah lawyer. Gitu. Bahkan mahasiswa saja lawyer di sana. Jadi contoh ini yang menjadi sudut pandang yang berbeda ya. Jadi saat saya kenalan dengan ada let's say dokter gitu ya. Dia ada dokter, kalau kita kan mahasiswa hukum kadang kenalan dengan kedokteran itu macam kayak kita
gimana gitu ya. Iya. Tapi kalau di sana saat saya kenalan dengan dokter, wah keren sekali kamu ini. So, justru mereka bangga dengan kita. Bangga kita dengan sini. Oh, so are you lawyer gitu. Nah saya berpikir lawyer itu adalah mereka yang sudah tersertifikasi di Indonesia kan, kayak PKPA sudah ini. Tapi bagi mereka mahasiswa hukum that is a lawyer. Gitu. Karena saat mereka yang lulus dan beracara mereka sebut attorney. Gitu. Kita di sana lawyer gitu. Jadi semua lawyer. Jadi attorney itu yang mereka udah ikut beracara. Iya. Jadi apakah ada persyaratan untuk ikut beracara itu? Harus lulus bar exam. Bar exam. Dan bar exam susahnya minta ampun Bang. Jadi PKPA itu di sana nggak ada. Kadang kita juga berpikir PKPA itu perlu tidak ya, karena yang diajarkan di PKPA itu sama persis dengan apa yang diajarkan di Fakultas Hukum. Saya lulus PKPA, saya Pradi. Cuma berpikirnya seperti itu saya. Buffer aja gitu di kepala, kenapa harus PKPA lagi? PKPA lagi. Padahal ini udah 4 tahun. Sudah 4 tahun. Nah di US itu nggak ada itu. Jadi langsung ikut ujian saja. Ujiannya pun dihandle oleh nasional. Tidak dihandle oleh asosiasi. Oh bukan asosiasi. Jadi macam kayak UNAS betul. Jadi ujian nasional. Dan kursusnya mahal sekali Bang Abu. Mahal sekali. Jadi kursus untuk mempersiapkan itu online mahal Bang Abu. Dan di sana lawyer siapapun walaupun bukan warga negara bisa jadi lawyer. As long as you pass the bar exam. Jadi selama dia lolos dari ujiannya di bar exam, warga negara manapun bisa jadi lawyer di sana. Nah, saya punya teman dari Iran, saya punya teman dari China, di beberapa negara-negara yang lain mereka beracara di US. Oke. Nah, ini selanjutnya mungkin banyak bertanya juga ini para pemirsa ini, apa tantangan terberat ketika kita ini kuliah di luar negeri, khususnya di Amerika ini seperti apa tantangannya kita ini sebagai mahasiswa Indonesia? Silakan. Kalau kita kuliah ke luar negeri itu semua hal kayaknya menjadi problem ya. Semua yang paling problem adalah pastinya bahasa. Bahasa hukum dengan bahasa yang saya pelajari Inggris dulu beda banget. Betul. Saat mereka berbicara jurisprudence, saat mereka berbicara tentang precedent, saat berbicara penggunaan istilah bahasa itu hukum itu berbeda sekali Bang Abu. Apalagi karakter hukum negara kita berbeda ya. Apalagi saya orang Madura kan gitu. Jadi saya harus mentranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia ke bahasa Madura gitu. Jadi profesor sudah bicara kemana saya menyampainya baru mana gitu. Nah, hal yang menjadi struggling lagi itu saat kita di US ditempatkan benar-benar sebagai lawyer Bang Abu, tidak sebagai mahasiswa yang lu duduk di sini, setelah itu dengerin kita, kalau ada yang enggak sudah paham ditanyakan aja. Nah ini perlu diperjelas ini. Mungkin pemirsa belum ada yang tahu nih atau masih kurang memahami dengan jelas apa itu maksudnya mahasiswa itu dianggap sebagai lawyer di dalam proses perkuliahan. Nah kalau kayak kita perbandingannya di Indonesia ya, kalau kita mengikuti proses perkuliahan cukup mahasiswa datang duduk diam mendengarkan teori paparan daripada dosen. Nah kalau di Amerika ternyata dianggap sebagai lawyer, konsekuensinya seperti apa tuh? Profesor akan bicara mungkin 5 atau 10 menit tentang teori. Cuma 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit loh. Tentang teori. Tentang teorinya. Setelah itu kita akan brief case gitu. Jadi di buku di 980 lembar lebih itu Bang Abu, dalam 980 lembar itu dalam satu bab mungkin teorinya ada sekitar 2 atau 3 lembar, setelah itu kasus semua gitu. Cuma 2-3 lembar teori, selainnya itu berkenaan dengan kasus semua. Jadi kita membahas lebih banyak dalam kelas itu membahas tentang kasus. Yang menjadi struggling lagi kepada saya gitu, saat saya harus memecahkan satu kasus itu harus belajar kasus-kasus yang sebelumnya. Karena di sana kan kita mengatakannya jurisprudensi, walaupun di US tidak menggunakan kalimat jurisprudensi, mereka memakai kalimat precedent. Tapi contoh gini, kasus Abu dan Dodik gitu. Untuk mereka berbicara tentang kasus, contoh Bang Abu seumpama punya anjing. Nah anjing ini ternyata menggigit saya. Nanti kan saya bisa nih nuntut Bang Abu nih. Nah sampai gimana saya memperlakukan si anjing, apakah saya memprovokasi anjing, itu dianalisa Bang Abu. Dianalisa sampai terus kenapa dia menggigit. Kenapa sampai dia menggigit gitu kan. Nah, setelah itu di refer kepada undang-undangnya.
dan di refer dengan kasus-kasus yang jauh sebelumnya yang ada. Bisa saja 5 tahun sebelumnya, bisa saja 10 atau 20 tahun yang sebelumnya itu di refer lagi. Nah, bagi saya yang tidak pernah tahu kasus itu, mau nggak mau kan saya harus baca juga. Tugasnya satu kasus, tapi harus baca 4 atau 3 kasus sebelumnya yang berkaitan dengan sama dalam satu kasus. Tidak pernah saya menemukan dalam satu mata kuliah, dalam satu kelas tugas itu cuma diberikan satu kasus, minimal 10 atau 15 kasus. Dan itu nanti dampaknya itu bisa menjadi 50 kasus. Betul, karena merefer case-case sebelumnya, ya kan? Ini imbas dari sistem hukum di sana ya. Yang selanjutnya Bang Abu, saat mereka bicara, nah saya dan teman-teman akan ditempatkan sebagai lawyer. Sebagaimana mereka si profesor akan tanya, Dodik, posisi kasusnya gimana? Setelah itu putusan hakimnya gimana? Kalau kamu menjadi lawyer si terdakwa, apa yang bisa kamu kuatkan dalam dalil itu? Bagaimana membelanya? Di situ ada proses argumentasi antara si dosen dengan si mahasiswa. Dengan ini secara tidak langsung sebenarnya teori nanti akan terpakai semua. Terpakai oleh mereka. Betul. Dan yang dilawan adalah profesor. Profesor di US itu adalah pasti mereka yang pernah beracara dan berpraktek sebelumnya. Ini yang menarik kan? Ya, karena menarik. Berbeda. Dosen hukum di Indonesia bisa saja mereka belum pernah tahu ke bangku pengadilan, bahkan ke bangku pengadilan. Belum berpraktek. Kalau di sana semua dosen pasti pernah berpraktek. Jadi kenapa dosen hukum di US itu mereka kayak saya punya dosen mereka hakim agung di State of Michigan. Ada yang dari kejaksaan, ada yang lawyer sudah mereka bekerja sangat lama, walaupun dia purely sekarang jadi profesor, tetapi sebelumnya mereka berpraktek beracara, entah itu sebagai konsultan di Senat, di Kongres di US. Jadi itu yang kadang menjadi show off sekali mahasiswa di sana saat ini ada dosen semoga bisa saja mengimpress si dosen sehingga si dosen ini mau meng-hire saya. Gitu. Jadi benar-benar, dan kuliah hukum di US kan mahal sekali banget. Iya. One of the most expensive lah daripada fakultas-fakultas yang lain gitu. Dibanding negara-negara lain juga. Dan hampir semua fakultas hukum di US itu kan private. Bahkan Michigan State University punya saya, fakultas hukumnya itu private. Jadi kalau semua menerima mahasiswa hukum tidak perlu persetujuan rektor, dekan aja cukup. Karena fakultas hukum di US itu macam kayaknya Vatikan di Roma, negara di dalam negara. Iya. Mereka punya anggaran sendiri, mereka punya kebijakan sendiri. Betul. Bahkan yang menarik Bang Abu, saat Donald Trump dulu minta data mahasiswa yang berasal dari negara yang di-ban 10 negara itu. Dulu kan pernah nge-ban beberapa negara itu dan mereka minta data-data mahasiswa. Dekan saya itu fakultas hukum nggak ngasih itu kepada Donald Trump itu. Bagi mereka begitu kuatnya ya. Begitu kuat posisi mereka gitu. Beda lah fakultas hukum di sini didatangi saja sama instansi apa gitu sudah dikasih semua itu data mahasiswa. Di sana enggak Bang Abu. Mereka menyampaikan ini konsumen saya dan itu menjadi salah satu perlindungan konsumen saya bagi mahasiswa-mahasiswa saya. Betul ya. Jadi sudut pandang ini yang menarik sekali gitu saya di sana Bang Abu. Walau di sisi lain saya strugglingnya banyak ya karena saya bawa istri, anak saya lahir di sana. Semua menjadi masalah sih kalau kita keluar lagi. Bahkan rambut ini menjadi masalah besar Bang Abu. Rambut juga menjadi potong rambut itu menjadi masalah besar karena potong rambut di sana mahal sekali kan. Let's say 10 atau $15. 10-15 berarti kan sekitar 280.000 rupiah kan, 200 itu hanya untuk potong rambut gitu kan. Apalagi seperti saya yang pertama nggak pernah tahu itu ada potong rambut semahal itu kan. Dan memberi tips kepada karyawan yang membantu kita, entah itu makan atau potong rambut. Tips itu bukan hukumnya sunnah di sana. Tapi wajib. Tapi fardu ain. Sampai segitu. Jadi pelayanan mereka buruk pun kita harus ngasih 10%. Dari total itu ada aturannya. Apakah memang itu hanya semacam budaya atau budaya yang kalau kita nggak melakukan itu macam jadi dosa
gimana gitu di lapangan gitu. Jadi itu benar-benar yang tidak semua saat kita lihat di US, kalau teman-teman di sini nanti berkesempatan ke US, kalian ingin beli elektronik jam atau apa, kalau harga laptopnya $1.000 gitu, berarti akan Anda mengeluarkan uang lebih dari itu. Kenapa? Karena taxnya tidak pernah masuk di hitungan itu. Dan taxnya biasanya di setiap negara-negara itu beda-beda, ada yang sampai 20%. Kalau 20% itu kan berarti kalau Anda $1.000 itu beli laptop, harga $1.000 kan 15 juta kan ya. Berarti Anda harus bayar pajak lagi itu 20% dari 15 juta itu. Itu sekitar 3-4 jutaan kan. Wah, itu sakit rasanya hati itu memberikan pajak sebegitu besar gitu. Jadi apa ya? Tantangan kuliah di Amerika memang banyak. Banyak ya. Jadi tapi ya itu ada privilege yang saya dapatkan yang tidak didapatkan saat kita ada di negara yang lain. Iya gitu. betul. Sangat-sangat saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, kalau kamu pengen jadi lawyer, udah pergi ke US. Gitu. Tapi kalau kamu ingin profesor, pulang jadi dosen, mungkin Anda pilihan-pilihan lain seperti Leiden University atau apa gitu. Tapi kalau benar-benar pengen ngangkat analisis tingkat argumentasi kalian, cara berpikir, membalikkan statement lawan, analyticalnya main, saya rasa US menjadi pilihan utama sih untuk ini. Dan kebanyakan teman-teman saya, Bang Abu, uniknya yang kuliah S2 di US, mereka akan S3 di US. Tapi teman-teman yang kuliah S2 di Eropa, mereka akan terpikir untuk bagaimana S3 di US. Gitu ya. Karena hidup di Amerika itu sebenarnya nyaman sih, Bang Abu. Kita difasilitasi sih. Jadi contoh saya, anak pertama saya lahir di US, dia warga negara sana. Dari istri saya itu dikatakan hamil oleh dokter. Dari situ sampai melahirkan itu gratis, Bang. Dibiayai oleh pemerintah. Iya. Anak saya yang kedua lahir di Madura, Bang Andi. Iya. Itu saya harus bayar. Itu artinya anak pertama saya yang lahir di US itu ternyata jauh lebih mahal anak saya yang lahir di Madura. Meskipun itu bukan warga negara Amerika, orang tuanya nggak harus, karena anaknya kan warga negara Amerika. Yang penting kan yang lahir di Amerika kan. Dan biaya persalinan mahal sih, Bang Abu, sebenarnya. Jadi biaya persalinan itu sekali keluar gitu, wah, gitu 300 jutaan, Bang Abu. Kalau kita membayar sendiri ya. Membayar sendiri. Tapi mereka mau waive semua. Hal yang kecil seperti contoh kayak istri saya sakit pada waktu hamil, dia punya sinusitis. Sinusitis ternyata biasa juga di US sih. Sampai di suatu titik dia lemas, hamil 3 bulan. Ternyata si dokter ngecas ke ibu karena dia bilang ini sinusitis penyakit ibu, bukan penyakit si anak, gitu, sehingga dicas. Hanya ada sekitar 1 jam, nggak nyampe 2 jam lah ada di ruang kamar gitu, di kamar, dan infusnya habis 2. Setelah infus selesai, saya diminta suruh pulang gitu. Ya nggak bayar sih, Bang Abu, waktu itu. Jadi di sana itu semua orang diperlakukan sama saat masuk ke rumah sakit. Mau kamu punya uang apa enggak, masuk saja dulu, ditangani dulu, nanti bayarnya setelah itu akan seminggu kemudian biasanya dikirim melalui pos. Notanya ya, notanya. Saat dikirim melalui pos, saya buka aplikasi HP saya gitu. Saya cek jadwal ujian tengah semester saya. Di samping kiri saya itu adalah bil rumah sakit. Yang bagi saya itu ujian yang sebenarnya adalah bil rumah sakit. Ini yang menunggu pembayaran. Iya, jadi saya kena cas itu dulu waktu istri saya ke rumah sakit, terus di infus itu saya kena cas sekitar 25 jutaan. 25 juta. Hanya berapa jam itu ya? Iya, dan infusnya cuma 2. Saya mikir ini infus macam apa kata saya gitu kan. Tapi karena saya lawyer, saya menggugat putusan rumah sakit itu, Bang. Jadi di US itu common sekali saat pemerintah sedang ngecas kalian dan ternyata ngecasnya itu tidak sesuai dengan pendapatan Anda bisa gugat. Oh gitu. Jadi permintaan pembayaran itu tetap disesuaikan dengan penghasilan kita.
Jadi tidak mesti sama. Nggak mesti sama. Meskipun penyakitnya sama ya. Sama. Jadi Bang Abu nih, kayak istri saya kena cas 25 juta. Jadi di sana ada layanan community center lah di setiap rumah sakit di sana. Saya telepon mereka, saya bilang saya cuma mahasiswa. Saya tidak punya uang untuk segitu. Adapun uang maka saya dalam 1 bulan tidak akan mampu ya. Iya, maksud saya punya uang segitu, tapi kalau itu digunakan untuk semua rumah sakit, kita tidak makan apa-apa. Dan bahkan mungkin tidak bisa bayar housing gitu. Jadi, ya sudah, diajukan saja, kita minta slip gaji kamu, pendapatan kamu. Ya kita ajukan sesuai. Dari 25 juta itu turun menjadi 10.500.000 gitu. Oh, bisa kayak gitu ya? Bisa Bang Abu. Dan uniknya, saya berpikir, wah ini kalau bisa ya sudah saya ajukan lagi. Saya sampai ajukan lagi banding kedua. Saya ayo ini we. Ini masih mungkin turun kayaknya. Yang unik lagi Bang Abu. Kalau di Indonesia, suami bisa merepresentasikan si wanita, si istri kita untuk melakukan proses hukum kan. Ya, di sana nggak bisa Bang Abu. Jadi sudah tahu nih istri saya sakit, bahasa Inggrisnya tidak tidak bisa dikatakan lancar lah untuk berbicara dengan native speaker gitu. Saat saya yang angkat telepon untuk melakukan beberapa hal-hal medis dia, itu nggak boleh sama si dokter. Harus istri. Harus istri katanya. Saya bilang ini punya kendala bahasa kata saya. Apakah saya lawyer bisa nggak kalau dikuasakan? Iya bisa dikuasakan, tapi saya harus minta dulu bahwa istri yang ngomong untuk mengkuasakan, bukan kamu. Saya suaminya, ya nggak ada persoalan walaupun kamu suami. Nah, setelah itu bahasa ibu si istrimu apa? Bahasa Indonesia. Ya sudah, tunggu 1 menit kemudian itu ada translator. Jadi istri saya. Jadi difasilitasi. Bukan suaminya yang. Bukan suaminya. Gitu. Setelah itu baru si istri saya sampaikan, kamu minta aja semua kegiatan medis di ini yang bisa acting untuk hukumnya adalah saya. Nah di situ baru. Ini cerita yang menarik yang disampaikan oleh Bang Dodi ini. Ternyata di Amerika itu sambil kuliah itu bisa sambil praktek. Jadi ketika kita menghadapi persoalan itu ilmu-ilmu hukumnya kita itu yang didapatkan di dalam kampus itu udah bisa langsung diterapkan. Jadi 3 kali 3 event. Yang pertama Bang Abu, saat istri saya mau melahirkan, sudah pembukaan ke-9, dokter belum ada. Yang ada cuma dokter magang katanya si suster. Saya ngomong pelan dengan suster, dengan nada yang tegas tapi pelan. Saya ngomong ke suster bahwa saya lawyer. Saya tahu hak saya. Saya tahu kewajiban Anda. Kalau istri saya dilahirkan tidak dengan dokter yang profesional, saya akan concern di bidang ini. Gitu. Akan ada konsekuensinya. Dan 5 menit kemudian Bang Abu, istri saya itu ditangani oleh 3 dokter, 2 bidan, 1 perawat, dari 6 orang langsung. Gitu. Jadi memang perlu ya. Yang kedua, saya pulang ke Indonesia. Mau pulang ke Indonesia, saya berangkat dari bandara Chicago. Saya sudah bayar itu tiket dengan bagasi saya. Bagasi saya lumayan banyak banget, banyak sekali. Sehingga saya harus bayar lebih lah waktu itu, bayar lebih sekitar 5 jutaan. Nah setelah itu saat saya check in, ternyata bagasi saya itu turun di Jepang. Nah saya concern nih. Kenapa? Karena kalau ini harus check out di Jepang, saya check in lagi di Jepang, berarti saya harus bayar lagi di Jepang. Saya berpikir sampai ke arah sana. Nah, saat saya pengen ngomong ke pihak manajer atau apa. Nah, si Afsek atau apa nih ya yang ini ya. Itu menahan saya untuk saya ngomong, ini kok check out-nya di Jepang. Ya memang check out di Jepang lah. Saya bayar sampai ke Indonesia, sampai Surabaya. Kenapa kok harus ini? Karena saya sudah capek mengemudi ya dari Michigan sampai Chicago, dan itu pertama kali saya marah-marah pakai bahasa Inggris dan tanpa harus saya berpikir Bang. Gitu. Sampai di titik saya nyampaikan ke mereka, saya minta ketemu dengan manajernya. Take off sudah tinggal 1,5 jam lagi. Kalau sampai saya ketinggalan take off, saya akan tuntut Anda, perusahaan Anda dengan segala kerugian yang saya alami dari kegagalan penerbangan saya.
Karena saya bilang seperti itu, dia tahu saya lawyer, saya didampingi Bang Abu untuk ketemu manajernya, ya. Yang pertama nggak bisa, itu langsung didampingi gitu, masuk, dikawal ya. Dikawal. Yang namanya bagasi yang biasanya harus ditimbang, nggak ditimbang Bang Abu, langsung dimasukkan. Gitu. Itu saya merasa bahwa menjadi lawyer that is really powerful di US, Amerika. gitu. Jadi ya itu sih Bang Abu, tadi menarik sih kuliah di luar. Teman-teman yang mau kuliah di US, apa yang sudah saya sampaikan menjadi bekal lah. Seperti tadi, kalau mau ke US berarti Anda harus siapkan bahasa, sudah cari nih buku-buku US, sehingga tidak kaget seperti saya. Gitu. Saya benar-benar kaget Bang Abu. Gitu, saya kaget. Nah, kemudian ini mungkin yang terakhir ini kan kebanyakan juga ditunggu oleh para pemirsa ini. Bagaimana cara mendaftar di universitas? Ya, kalau kita di sini kan ada jalur-jalurnya, seleksinya belum. Apakah sama atau gimana? Untuk dapat diterima di kampus luar negeri itu lebih mudah daripada Anda diterima SNMPTN di Indonesia. Oh gitu. Gimana caranya? Kenapa? Waduh, di Indonesia itu luar biasa susah, ya kan? SNMPTN yang di kampus saya Trunojoyo waktu saya jadi presiden mahasiswa itu saya tahu betul. Yang daftar sekitar 24.500 orang, yang keterima cuma 3.000 orang. Itu sepersekiannya berapa Bang? Di US atau di kampus negara manapun, selama Anda bisa menyesuaikan dengan kualifikasi yang ada di US, mereka minta IELTS 8, kalian kasih 8, dan punya pembiayaan, sudah kalian pasti akan terima. Pembiayaan yang jelas pastinya ya. Pembiayaan yang jelas. Bahkan kalau memang Anda bisa menunjukkan bahwa Anda aset yang berharga untuk mereka, akan gratis juga Bang Abu. Jadi nggak susah sih. Jadi jangan anggap orang yang kuliah di US macam keren, nggak ada, biasa aja. Kuliah di Harvard keren, nggak, biasa aja gitu. Di Cambridge biasa aja gitu. Serius biasa aja. Maksudnya gini, saya tahu betul bagaimana perjuangan anak Indonesia untuk bisa keterima di Universitas Tanjung Pura, Universitas Gadjah Mada, Universitas Erlangga. Menurut saya itu jauh lebih berkeringat daripada mereka yang kuliah ke US gitu. Jadi yang saya sampaikan, bedanya orang Cina, orang Taiwan, orang ini, perspektifnya dengan kita minderan Bang Abu. Kita minder, wah kayaknya untuk memilih kampus keren di US atau di luar itu kita minder. Betul. Mampu nggak saya? Mampu nggak ya saya? Beda sama orang Cina. Cina itu hajar aja dulu. Semampu mana mereka menyelesaikan requirement-nya. Gitu. Bedanya di situ. Ini yang menarik nih yang disampaikan oleh Mas Dodi ini. Jadi kita ini jangan minder bahwa kemampuan orang Indonesia itu tidak jauh dari warga negara yang lain ya. Kita ini bisa bersaing. Bahkan menurut saya Bang Abu, orang Indonesia itu adalah satu-satunya ras di planet ini yang bisa mengucapkan bahasa orang lain dengan cara yang mirip dengan native speaker. Hampir sama ya. Orang Indonesia belajar bahasa China. Bisa. Kalau orang China belajar bahasa Inggris, bagaimanapun itu kayaknya ada kelihatan anehnya. Kecuali mereka memang besar dari keluarga yang notabene tumbuh dari bahasa Inggris. Apalagi kayak orang India kan. Iya. Jadi orang Indonesia itu menurut saya orang manusia suku yang unik karena bisa memiripkan semua bahasa itu sesuai dengan bahkan dengan aksennya. Banyak orang-orang Indonesia yang keren-keren. Dan jangan sekali lagi, mahasiswa Indonesia jangan minder karena kita cukup worth it untuk berkancah di dunia internasional. Oke, nah ini kenapa bisa kita kalau kan biasanya orang itu kalau bisa dipercaya itu ya memang perlu ada background dulu kan. Nah perlu juga saya sampaikan kepada pemirsa bahwa beliau ini Mas Dodi ini juga pernah menjadi staf di Kementerian Pedesaan ya, dan itu tidak salah itu divisi luar negeri ya. Jadi beliau ini udah bolak-balik ya ke luar negeri, bahkan beliau sekarang ini menjadi bagian staf ahli ya, tim ahli di kegiatan presidensi G20 yang kita tahu bahwa Indonesia sekarang ini menjadi ketuanya. Nah itulah perbincangan kita bersama dengan Mas Dodi
berkenaan dengan pengalamannya bagaimana kuliah di US, Amerika. Ternyata tidak begitu ribet, tidak begitu sulit. Ya, sisa tantangannya adalah bagaimana kita mempersiapkan ya persoalan administrasi berkenaan dengan TOEFL, IELTS dan sebagainya. Nah, selain daripada itu, kita jangan minder. Kita ini orang Indonesia, ini orang hebat dan bisa bersaing dengan siapapun yang ada di luar negeri. Dan kemampuan kita sudah melihat semua. Mas Dodi sendiri ya, ternyata bisa, bahkan ya Amin. Mas Dodi bisa melihat kemampuan orang-orang yang ada di sana, ya kita tidak ketinggalan juga seperti itu dan bisa kita menyelesaikan juga. Jadi itu penyemangat untuk kita semua. Mudah-mudahan teman-teman sekalian setelah melihat tayangan kita hari ini bisa memotivasi, menyemangati untuk ya berkiprah di luar negeri, bahkan mungkin bisa meraih prestasi di luar negeri. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Dodi, karena ini kita tidak bisa lama-lama karena beliau akan kembali ke Jakarta melanjutkan rutinitasnya. Ini suatu kesyukuran beliau bisa bersama dengan kita hari ini. Ya, terima kasih Mas. Semoga selamat sampai tujuan. Thanks for having me. Oke, baik, terima kasih. Itu saja pemirsa. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan kepada kita semua dan bisa menjadi inspirasi ya, karena kan ini perlu kami sampaikan Perennial Law ini adalah merupakan satu konten channel yang berusaha untuk memberikan edukasi, pencerahan dan inspirasi kepada para pemirsa, sebagaimana bisa menginspirasi nama Abu Nawas kepada orang-orang di dunia ini. Oke, makasih. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Perennial.